Selamat datang di channel cerita kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari pagi itu terasa membakar kulit, namun tidak sebanding dengan panas yang menjalar di dada Tiara. Ia berdiri mematung di depan pilar besar gedung pengadilan agama. Tangannya gemetar hebat, meremas ujung gamis berbahan katun murah yang sudah mulai pudar warnanya. Di balik kacamata hitam yang ia kenakan, air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. Bagi Tiara, hari ini bukan sekadar akhir dari sebuah ikatan pernikahan, melainkan keruntuhan dari seluruh dunia yang ia bangun dengan kesabaran selama 5 tahun terakhir. Bisa diam tidak? Malu-maluin saja. Suara bariton itu menggelegar, memotong isak tangis Tiara. Reno, laki-laki yang dahulu berjanji akan menjaganya seumur hidup, menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Tidak ada lagi sisa kasih sayang di mata itu. Yang ada hanyalah kemuakan yang nyata. Reno berdiri dengan setelan jas rapi, tanpa kontras dengan Tiara yang terlihat seperti rakyat jelata yang tersesat di area perkantoran mewah. Kamu lihat orang-orang memperhatikan kita. Reno mendekat, mencengkeram lengan Tiara dengan kasar, memaksanya untuk berdiri tegak. Hapus air matamu itu. Datang ke sidang perceraian tidak usah menangis dan merasa paling tersakiti. Aku muak melihat drama murahanmu ini. Aku malu punya istri lemah dan kampungan seperti kamu. Tiara tersedak oleh isaknya sendiri. Reno, bagaimana aku tidak menangis? Kamu menceraikanku tepat setelah aku kehilangan bayi kita. Dan sekarang kamu membawa perempuan itu ke sini. Tiara melirik ke arah mobil sedan putih yang terparkir tak jauh dari sana. Di dalamnya, seorang wanita cantik dengan riasan tebal tampak sibuk memperbaiki lipstiknya. Seolah-olah pengadilan ini adalah panggung peragaan busana. Namun, belum sempat Reno menjawab, suara nyaring dari arah belakang membuat suasana semakin keruh. Halah, Tiara, jangan akting jadi korban, ujar Siska, adik ipar Tiara, yang melangkah mendekat dengan gaya angkuh. Di sampingnya, Ibu Lastri, mertua Tiara, berjalan dengan dagu terangkat tinggi, menenteng tas bermerek yang sebenarnya dibeli menggunakan uang bulanan dari Tiara di awal pernikahan mereka. Siska berkacak pinggang, menatap Tiara dari ujung kepala hingga ujung kaki. Benar kata Kak Reno. Penampilanmu itu, bikin malu keluarga besar kami. Lihat tuh, sandal saja sudah tipis begitu. Orang-orang bakal mengira Kak Reno pelit. Padahal kamu saja yang dasarnya kampungan dan tidak tahu cara mengurus diri. Ibu Lastri menimpali dengan senyum sinis yang menyakitkan. Sudahlah, Siska. Orang kalau asalnya dari kampung, mau dikasih emas segunung pun tetap saja auranya aura pembantu. Tiara, kamu harusnya bersyukur Reno mau menikahimu selama 5 tahun ini. Sekarang, terima nasibmu. Jangan bikin keributan di sini. Kami ingin proses ini cepat selesai supaya Reno bisa memulai hidup baru dengan wanita yang jauh lebih berkelas darimu. Tiara menatap mertuanya dengan tatapan tidak percaya. Ibu, selama ini Tiara yang bangun pagi, memasak untuk ibu, memijat kaki ibu setiap malam, bahkan saat Tiara sendiri sedang sakit. Apakah itu tidak ada artinya? Itu memang sudah tugasmu sebagai istri yang numpang hidup, bentak Reno. Ia melepaskan cengkeraman tangannya hingga Tiara terhuyung. Jangan bawa-bawa jasa murahanmu itu. Kamu pikir dengan memasak dan bersih-bersih rumah, kamu bisa menutupi fakta bahwa kamu tidak punya apa-apa? Kamu tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi, dan jujur saja, kamu itu beban bagi karierku. Kerumunan orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa orang menatap Tiara dengan iba, namun lebih banyak yang memandang dengan tatapan menghakimi. Di mata mereka, Tiara hanyalah wanita malang yang sedang dicampakkan oleh suaminya yang sukses. Reno membenahi kerah jasnya, lalu meludah ke samping seolah-olah udara di sekitar Tiara telah terkontaminasi. Ingat ya, di dalam nanti, jangan berani-berani menuntut macam-macam. Aku tidak akan memberikan 1% pun dari hartaku untuk wanita yang tidak berguna sepertimu. Kalau kamu berani macam-macam, aku pastikan kamu keluar dari sini tanpa membawa apa-apa. Bahkan baju yang kamu pakai itu pun akan kusita. Tiara merasakan dadanya sesak.
seolah oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Ia melihat Reno, Siska, dan Ibu Lastri berjalan masuk ke gedung pengadilan dengan tawa kecil, seolah-olah mereka sedang menuju pesta kemenangan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di balik sosok istri kampungan yang mereka injak-injak ini, tersimpan sebuah identitas yang sengaja ia kubur dalam-dalam demi sebuah janji kesederhanaan. Air mata Tiara berhenti mengalir. Bukan karena ia merasa tenang, tapi karena rasa sakit itu telah mencapai puncaknya hingga berubah menjadi mati rasa. Ia melihat tangannya yang kasar karena pekerjaan rumah tangga, lalu melihat bayangannya di kaca jendela gedung yang megah itu. Cukup, bisiknya dalam hati. Selama 5 tahun, ia mencoba menjadi istri yang patuh. Ia melepaskan segala kemewahan, menanggalkan nama besar ayahnya, dan hidup dalam keterbatasan karena ia percaya bahwa cinta Reno tulus. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena harta ayahnya. Namun, hari ini, di depan gedung pengadilan agama ini, ia sadar bahwa ia telah memberikan permata kepada seekor babi. Tiara menarik napas panjang. Ia merogoh saku gamisnya, mengambil sebuah ponsel lama yang layarnya sudah retak. Ada satu nomor yang belum pernah ia hubungi sejak hari pernikahannya. Nomor yang ia janjikan tidak akan pernah ia telepon kecuali jika ia benar-benar menyerah pada pilihannya. Ia menatap pintu masuk pengadilan di mana Reno sedang bercengkrama mesra dengan wanita barunya. Sebuah kilat amarah yang dingin muncul di mata Tiara. Isak tangisnya hilang, digantikan oleh ketegasan yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Kalian bilang aku lemah? Kalian bilang aku kampungan? Gumam Tiara lirih. Mari kita lihat, seberapa kuat kalian saat fondasi dunia kalian aku hancurkan dalam sekejap. Tiara membalikkan badan, menjauh sebentar dari kerumunan untuk mencari tempat yang lebih tenang. Dengan tangan yang kini mantap, ia menekan tombol panggil pada nomor tersebut. Jantungnya berdegup kencang, namun bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, setelah panggilan ini, tidak akan ada jalan kembali. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, dan pada nada ketiga, suara berat dan penuh wibawa di seberang sana menjawab, "Halo." Suara itu adalah suara yang sangat ia rindukan. Suara pria yang pernah berkata bahwa dunia akan bertekuk lutut di bawah kakinya jika ia mau. Pak! Suara Tiara bergetar, namun bukan karena sedih. Jemput Tiara. Bawa semua orang. Tiara sudah selesai dengan sandiwara ini. Hening sejenak di seberang sana, sebelum suara itu kembali terdengar. Kali ini dengan nada yang mampu menggetarkan nyali siapapun yang mendengarnya. Tunggu di sana, putriku. Papa akan meratakan jalan untukmu. Tiara menutup teleponnya. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Ia tidak lagi melihat ke arah gedung pengadilan dengan rasa takut. Sekarang, ia hanya perlu menunggu badai yang ia undang sendiri untuk datang dan menyapu bersih semua orang yang telah menghinanya. Hari ini, Tiara yang lemah telah mati. Dan dari abunya, sang putri mahkota kencana akan bangkit kembali. Lantai koridor pengadilan yang dingin seolah menjadi saksi bisu betapa angkuhnya Reno saat ini. Setelah panggilan telepon singkat yang dilakukan Tiara di sudut sepi tadi, ia kembali berjalan menuju ruang tunggu sidang. Langkahnya pelan, namun getaran di kakinya sudah menghilang. Ia duduk di kursi kayu panjang, beberapa baris di belakang Reno dan keluarganya. Di sana, Reno sedang duduk bersandar dengan kaki menyilang, sementara wanita bernama Amel, selingkuhannya yang kini terang-terangan dipamerkan, bergayut manja di lengannya. Ini, tanda tangani. Sebuah map coklat tebal dilemparkan ke pangkuan Tiara. Reno tidak menoleh. Ia tetap asyik memainkan ponsel mahalnya. Siska, sang adik ipar, berdiri di depan Tiara dengan tangan bersedekap, menatap dengan pandangan merendahkan yang sudah menjadi makanannya sehari-hari. Itu surat kesepakatan cerai dan pembagian harta. Cetus Siska. Kak Reno sudah baik hati tidak menuntutmu macam-macam. Kamu harusnya tahu diri. Di situ tertulis kalau kamu melepaskan hak atas rumah, mobil, dan semua aset. Kamu datang ke keluarga kami cuma bawa badan. Jadi keluar pun harusnya cuma bawa badan, kan? Tiara membuka map itu dengan tangan yang tenang.
Matanya menyapu baris demi baris kalimat hukum yang disusun dengan sangat licik. Bukan hanya harta Gonogini yang dinihilkan, tetapi ada klausul yang menyatakan bahwa Tiara tidak berhak atas hak asuh anak jika suatu saat mereka memiliki anak, meski faktanya Tiara baru saja keguguran karena stres menghadapi tekanan Ibu Lastri. Lebih parah lagi, ada tuntutan, ganti rugi, atas biaya hidup yang telah dikeluarkan Reno selama 5 tahun pernikahan. Tiara menutup map itu perlahan. Kamu ingin aku membayar ganti rugi atas makan yang kumakan dan atap yang kutempati selama aku melayani kalian sebagai babu tanpa gaji? Tanya Tiara dengan suara rendah namun tajam. Reno menoleh. Wajahnya memerah karena merasa otoritasnya ditantang. Jangan mulai lagi, Tiara. Kamu itu tidak punya kontribusi apa-apa di rumah itu. Semua yang kamu pakai, bahkan pakaian dalammu pun, aku yang beli. Kamu itu cuma parasit. 5 tahun aku bersabar menghadapi istrimu yang kampungan, yang kalau diajak ke pesta kantor cuma bikin aku malu karena tidak bisa bahasa Inggris dan tidak tahu cara pegang pisau steak. Aku tidak bisa karena kamu yang melarangku belajar. Reno, kamu bilang tempatku di dapur. Balas Tiara telak. Halah, alasan saja. Ibu Lastri ikut menimpali dari kursi sebelah. Memang dasarnya otakmu itu tidak sampai. Kamu itu cuma wanita yatim piatu yang beruntung dipungut anakku dari jalanan. Lihat Amel. Ibu Lastri mengelus lengan wanita di samping Reno. Dia cantik, ayahnya punya bisnis bengkel besar, dan dia mengerti gaya hidup kami. Tidak seperti kamu, yang tiap kali belanja ke pasar selalu meributkan kembalian 500 perak. Benar-benar memalukan. Amel tersenyum simpul, menyandarkan kepalanya di bahu Reno. Mas Reno, sudahlah. Jangan emosi. Orang seperti dia memang harus ditegasin. Kalau tidak, nanti dia makin melunjak minta jatah. Reno mengangguk, lalu menatap Tiara dengan mata menyipit. Tanda tangani sekarang, atau aku akan pastikan namamu busuk di kampungmu. Aku punya pengacara hebat. Kamu tidak punya siapa-siapa, Tiara. Tidak ada pengacara yang mau membelamu secara cuma-cuma. Dan kamu tidak punya uang untuk membayar mereka. Kamu itu nol besar. Tiara menatap Reno dalam-dalam. Ia melihat pria yang dulu ia puja. Pria yang dulu ia kira adalah pangeran, yang akan menyelamatkannya dari kekosongan setelah ibunya meninggal. Ternyata, Reno hanyalah seorang oportunis yang menggunakan kedok cinta untuk mendapatkan kenyamanan. Reno merasa dirinya sukses karena kerja kerasnya, tanpa menyadari bahwa setiap kenaikan jabatannya adalah hasil intervensi diam-diam dari tangan kanan ayah Tiara yang mengawasi dari jauh. Kamu yakin aku tidak punya siapa-siapa, Reno? Tiara bertanya. Sebuah senyum tipis yang hampir tidak terlihat muncul di sudut bibirnya. Siapa? Teman-teman pasarmu itu? Atau tetangga kontrakanmu yang lama? Reno tertawa meremehkan, diikuti oleh tawa melengking Siska. Jangan mimpi. Di dunia ini, uang adalah segalanya. Dan kamu? Kamu tidak punya sepeser pun. Reno berdiri, merampas map dari tangan Tiara dan menyodorkan pulpen. Tanda tangan. Sekarang, hakim sudah memanggil nomor urut kita. Aku tidak mau menghabiskan waktu lebih lama lagi dengan wanita sepertimu. Aku punya janji makan siang merayakan kebebasanku. Di saat yang bersamaan, suasana di koridor pengadilan yang tadinya ramai oleh bising suara orang mendadak hening. Keheningan itu bukan karena instruksi petugas, melainkan karena getaran yang muncul dari luar gedung. Suara deru mesin yang sangat halus namun bertenaga terdengar mendekat. Tiara tetap diam, tidak mengambil pulpen itu. Ia justru melirik jam tangannya, sebuah jam tangan plastik murah yang kontras dengan kulit putihnya yang halus. Waktunya sudah tiba, pikirnya. Kenapa diam? Cepat, bentak Reno lagi. Namun, perhatian orang-orang di koridor mulai teralih ke arah pintu utama. Beberapa petugas pengadilan tampak berlarian kecil dengan wajah tegang. Seorang pria berseragam aparat keamanan masuk dengan tergesa, membisikkan sesuatu kepada petugas administrasi di meja depan. Ada apa sih? Siska menggerutu, mencoba mengintip keluar jendela. Dari balik jendela besar koridor, mereka bisa melihat iring-iringan mobil hitam mewah,
Rolls-Royce dan beberapa SUV Cadillac, masuk ke area parkir yang sebelumnya hanya diisi oleh mobil-mobil kelas menengah. Di atas langit pengadilan, sebuah helikopter pribadi dengan logo emas berinisial SK tampak berputar rendah sebelum mendarat di lapangan helipad darurat tak jauh dari sana. Reno mengerutkan kening. Ada pejabat yang datang? Atau tamu kenegaraan? Ibu Lastri langsung berdiri tegak, membetulkan tatanan rambutnya. Wah, siapa ya? Mungkin klien besar kamu. Reno? Kamu kan calon direktur utama. Reno merasa bangga. Ia membusungkan dadanya. Mungkin saja. Mereka pasti tahu aku ada di sini. Tiara hanya menatap mereka dengan tatapan iba. Kasihan sekali manusia-manusia ini, pikirnya. Mereka begitu memuja harta hingga tidak bisa mengenali siapa yang sebenarnya sedang berjalan menuju mereka. Aku tidak akan menandatangani surat sampah ini, ucap Tiara tiba-tiba. Suaranya kini terdengar sangat jernih dan berwibawa. Hilang sudah nada gemetar yang tadi terdengar. Reno menoleh dengan geram. Apa kamu bilang? Kamu mau cari mati? Bukan aku yang akan mati hari ini, Reno, kata Tiara sambil berdiri perlahan. Ia merapikan gamis murahnya seolah itu adalah gaun sutra paling mahal di dunia. Tapi kesombonganmu. Tepat saat itu, pintu besar gedung pengadilan terbuka lebar. Dua baris pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam pekat dan earphone di telinga masuk terlebih dahulu, membentuk barikade. Di tengah-tengah mereka, melangkah seorang pria tua dengan rambut beruban yang disisir rapi ke belakang. Tatapannya setajam elang, dan setiap langkahnya memancarkan aura kekuasaan yang membuat orang-orang secara tidak sadar menunduk. Pria itu adalah Bapak Surya Kencana. Sosok yang namanya cukup untuk menggetarkan bursa saham dalam satu malam. Langkah kaki Bapak Surya berhenti tepat beberapa meter dari tempat Reno berdiri. Reno terpaku. Mulutnya sedikit terbuka. Ia mengenali wajah itu dari majalah-majalah bisnis yang selalu ia pelajari. Itu adalah idolanya, orang paling kaya di negeri ini. Pak Surya Kencana, bisik Reno terbata-bata. Ia segera memasang senyum paling manis, bersiap untuk membungkuk hormat. Suatu kehormatan saya Reno, manajer di. Namun, Bapak Surya Kencana sama sekali tidak melihat ke arah Reno. Matanya lurus menatap wanita di samping Reno. Matanya yang keras mendadak melunak, dipenuhi oleh rasa rindu dan amarah yang tertahan. Tiara melangkah maju, melewati Reno yang mematung. Papa, ucap Tiara lirih. Seluruh ruangan mendadak seperti membeku. Reno, Ibu Lastri, dan Siska seolah lupa cara bernapas. Map coklat di tangan Reno jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Namun ia tidak peduli. Dunianya baru saja jungkir balik dalam satu kata. Bapak Surya Kencana merentangkan tangannya, memeluk putri tunggalnya itu di depan semua orang. Maafkan Papa, Tiara. Papa membiarkanmu menderita terlalu lama hanya untuk sebuah pembuktian cinta yang sia-sia. Surya Kencana kemudian melepaskan pelukannya, berbalik, dan menatap Reno dengan tatapan yang bisa membuat nyali pria manapun menciut hingga ke dasar bumi. Jadi, suara Surya Kencana menggelegar. Kamu yang menyebut putriku kampungan. Keheningan di koridor pengadilan itu terasa mencekam, seolah oksigen telah disedot keluar dari ruangan. Reno masih mematung, tangannya menggantung di udara. Bekas niatnya untuk bersalaman dengan Surya Kencana kini terlihat sangat konyol. Kata, Papa, yang diucapkan Tiara masih menggema di telinganya. Menghantam logika dan kesombongannya hingga hancur berkeping-keping. Ibu Lastri dan Siska pun tak jauh beda. Wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan kini pucat pasi, persis seperti warna kertas-kertas yang berserakan di lantai. Amel, yang tadinya bergelayut manja di lengan Reno, perlahan melepaskan pegangannya dan mundur satu langkah, seolah ingin menjauh dari zona ledakan. Tiara, apa maksudnya ini? Suara Reno keluar seperti cicitan tikus, sangat kontras dengan teriakan kasarnya beberapa menit lalu. Papa, dia ayahmu. Tiara tidak menjawab. Ia berdiri di samping ayahnya, menanggalkan bahu yang layu dan menggantinya dengan postur tubuh seorang putri mahkota yang sesungguhnya. Bapak Surya Kencana tidak melepaskan tatapan tajamnya dari Reno.
5 tahun. Suara Surya Kencana berat dan penuh penekanan. 5 tahun aku membiarkan putriku hidup dalam kesederhanaan karena dia memohon padaku untuk tidak mencampuri pilihannya. Dia ingin membuktikan bahwa masih ada cinta yang tulus tanpa melihat angka di rekening bank. Dan hari ini, aku melihat sendiri bagaimana cinta tulus itu bekerja. Surya Kencana melirik ke arah surat kesepakatan cerai yang berserakan di lantai. Salah satu ajudannya dengan sigap memungut kertas itu dan menyerahkannya kepada sang konglomerat. Ganti rugi biaya hidup. Surya Kencana tertawa dingin. Sebuah tawa yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Putriku, yang sejak lahir tidur di atas sutra dan sekolah di Swiss. Kamu tagih biaya makan selama 5 tahun? Kamu tahu berapa nilai waktu yang dia habiskan untuk melayani keluarga parasit seperti kalian? Flashback itu muncul seperti potongan film di benak Tiara. 5 tahun lalu, ia bertemu Reno di sebuah perpustakaan kota saat ia sedang mencoba hidup mandiri sebagai mahasiswa tingkat akhir tanpa pengawalan. Reno saat itu hanyalah seorang karyawan baru yang ambisius namun terlihat hangat. Tiara jatuh cinta pada kegigihan Reno. Saat Reno melamarnya, Tiara membuat sebuah eksperimen berbahaya. Ia mengaku sebagai anak yatim piatu dari desa yang tidak punya apa-apa. Ia ingin dicintai karena jati dirinya. Ia ingin membangun kerajaan kecil dari nol. Ia rela menanggalkan nama, Kencana, dan menggunakan nama belakang ibunya yang sudah tiada. Ayahnya murka saat itu. Laki-laki itu hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Tiara. Dia tidak akan kuat menanggung beban kesederhanaan bersamamu jika dia tahu siapa kamu sebenarnya. Itu peringatan ayahnya 5 tahun lalu. Namun Tiara bersikeras. Ia membuat perjanjian dengan ayahnya. Jangan beri dia uang, jangan bantu karir Reno, dan jangan pernah muncul sampai Tiara sendiri yang memintanya. Selama 5 tahun, Tiara hidup dengan jatah gaji Reno yang pas-pasan. Ia belajar menawar di pasar, belajar mencuci baju dengan tangan karena mesin cuci rusak tak kunjung diperbaiki, dan belajar menelan hinaan mertuanya demi menjaga keutuhan rumah tangga. Ia bahkan menyembunyikan fakta bahwa setiap kali Reno mendapatkan promosi jabatan, secara ajaib, di perusahaannya yang lama, itu adalah perintah rahasia dari asisten Surya Kencana yang tak tega melihat putrinya hidup terlalu melarat. Reno mengira itu karena kehebatannya sendiri. Reno mengira dia adalah sang pangeran yang mengangkat derajat Tiara. Tiara sayang, kenapa kamu tidak bilang? Ibu Lastri tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya dipaksakan tersenyum hingga kerutan di wajahnya terlihat aneh. Aduh, ibu kan cuma bercanda tadi. Kita ini keluarga, ya kan? Namanya juga rumah tangga. Pasti ada selisih paham. Diam, bentak Surya Kencana. Suaranya menggelegar hingga Ibu Lastri tersentak mundur dan hampir jatuh jika tidak ditangkap oleh Siska. Jangan sebut putriku dengan mulut yang baru saja menghinanya sebagai pembantu. Surya Kencana beralih ke Tiara. Ayo masuk, sayang. Pengacara kita sudah menunggu di dalam. Jangan buang waktumu di koridor ini dengan sampah. Tunggu, Pak. Ini salah paham. Reno mencoba mengejar. Namun 2 orang pengawal berbadan besar segera menghadang jalannya. Tiara, aku mencintaimu. Aku cuma emosi tadi karena pekerjaan. Tiara. Tiara berhenti sejenak. Namun ia tidak menoleh. Reno, kamu bilang kamu malu punya istri lemah dan kampungan. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bagaimana rasanya kehilangan segalanya karena keangkuhanmu sendiri. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai bayangan dirimu sendiri yang hebat. Tiara melangkah masuk ke ruang sidang dengan langkah mantap. Di belakangnya, Surya Kencana mengikuti dengan pengawalan ketat. Sementara itu, Reno berdiri di koridor dengan tubuh gemetar. Ia melihat Amel, selingkuhannya, kini menatapnya dengan pandangan ragu. Mas, jadi dia benar-benar anak Surya Kencana? Tanya Amel dengan suara bergetar. Reno tidak menjawab. Dunianya baru saja runtuh. Ia teringat bagaimana ia sering membuang masakan Tiara ke tempat sampah karena dianggap kurang mewah. Bagaimana ia membiarkan adiknya menghina baju-baju Tiara. Dan bagaimana ia berencana menendang Tiara keluar tanpa uang sepeser pun. Kini ia menyadari satu hal yang mengerikan.
yang selama ini ia injak-injak bukan sekadar wanita lemah, melainkan satu-satunya orang yang bisa menjadikannya raja, atau menghancurkannya hingga menjadi debu. Dan Tiara telah memilih opsi kedua. Di dalam ruang sidang, sang hakim pun tampak tertegun melihat siapa yang masuk. Pengacara yang berdiri di samping Tiara bukan lagi pengacara pro bono yang disediakan pengadilan, melainkan Hutomo Hadi, pengacara dengan bayaran termahal di negeri ini yang belum pernah kalah dalam satu kasus pun. Sidang dimulai. Ucap hakim dengan suara yang sedikit bergetar. Tiara duduk di kursinya. Tidak ada lagi air mata. Hanya ada ketegangan yang elegan. Ia siap mengakhiri 5 tahun penderitaannya dengan cara yang paling terhormat. Sementara di luar sana, Reno dan keluarganya mulai merasakan dinginnya ketakutan yang sesungguhnya. Sebelum langkah kakinya benar-benar melewati ambang pintu ruang sidang utama, Tiara meminta waktu sejenak kepada ayahnya. Ia berdiri di sebuah lorong buntu yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pengunjung pengadilan yang mulai kasak-kusuk membicarakan kehadiran sang konglomerat. Di tangannya, ponsel retak itu terasa hangat. Ia menatap layar yang menunjukkan log panggilan keluar kepada ayahnya beberapa menit lalu. Panggilan yang secara resmi mengakhiri masa pengasingan dirinya. Pikiran Tiara melayang pada kejadian 3 jam yang lalu, saat ia masih berada di dapur kecil rumah kontrakannya yang sempit. Saat itu, ia sedang berusaha menggoreng telur untuk sarapan Reno, namun Ibu Lastri datang dan menyenggol lengannya hingga minyak panas menciprat ke punggung tangannya. Lecet sedikit saja sudah merintih. Makanya, jadi perempuan itu yang cekatan. Jangan cuma menangis. Pantas saja Reno mau cari yang baru. Kamu itu tidak ada gunanya. Kata-kata mertuanya itu terngiang kembali. Tiara mengusap bekas luka kecil di tangannya yang kini sudah tertutup kain gamisnya. Selama 5 tahun, ia selalu mencoba membalas kebencian dengan kelembutan. Ia mengira jika ia menjadi istri yang paling sabar, paling penurut, dan paling hemat, Reno akan tetap mencintainya meski mereka hidup pas-pasan. Namun, pagi tadi di depan gedung ini, saat Reno menghardiknya, kampungan, di hadapan wanita lain, sesuatu di dalam diri Tiara patah secara permanen. Kesabarannya telah mencapai batas akhir. Ia kembali teringat saat ia harus menjual satu-satunya perhiasan peninggalan almarhumah ibunya, sebuah bros kecil, hanya untuk menutupi biaya pengobatan Siska yang masuk rumah sakit karena terlalu banyak mengonsumsi obat diet instan. Saat itu, Reno bahkan tidak mengucapkan terima kasih, melainkan memaki karena Tiara dianggap tidak becus mengelola uang bulanan. Tiara menarik napas panjang, mengusir bayangan-bayangan menyakitkan itu. Ia mematikan ponsel lamanya dan mengeluarkan kartu SIM dari dalamnya. Dengan sekali tekan, kartu plastik kecil itu patah menjadi 2. Itulah simbol akhir dari identitasnya sebagai Tiara sang istri penurut. Nona muda. Suara lembut namun tegas itu mengejutkannya. Ia menoleh dan mendapati Bimo, asisten pribadi ayahnya yang sudah bekerja untuk keluarga Kencana selama 20 tahun. Bimo membungkuk hormat, menyerahkan sebuah tas tangan berbahan kulit asli berwarna hitam yang harganya setara dengan 3 tahun gaji Reno. Bapak meminta saya memberikan ini. Di dalamnya ada ponsel baru, dokumen-dokumen yang Anda perlukan, dan kunci identitas Anda. Ucap Bimo tenang. Tiara mengambil tas itu. Di dalamnya terdapat sebuah ponsel model terbaru yang sudah terintegrasi dengan sistem keamanan keluarga. Saat layar menyala, ribuan notifikasi masuk, pesan dari rekan-rekan lamanya di luar negeri, kolega bisnis ayahnya, dan laporan keuangan dari yayasan pribadi yang ia kelola secara rahasia selama ini. Terima kasih, Bimo. Apakah semuanya sudah siap? Tanya Tiara. Suaranya kini tidak lagi bergetar. Nada bicaranya telah kembali menjadi nada bicara seorang wanita yang pernah memimpin rapat dewan direksi di usia 21 tahun. Semua sudah sesuai instruksi Bapak Surya. Nona, tim audit sudah mulai bergerak ke perusahaan tempat Tuan Reno bekerja. Rekening-rekening yang terkait dengan aliran dana keluarga Kencana yang secara tidak langsung membantu operasional rumah tangga Anda juga sudah ditangguhkan. Lapor Bimo. Tiara mengangguk. Reno selalu membanggakan posisinya sebagai manajer regional. Dia tidak tahu bahwa promosi itu didapat karena perusahaan pusat ingin menyenangkan ayahku sebagai pemegang saham mayoritas lewat perusahaan cangkang. Dia merasa di atas angin karena merasa sukses
dengan kakinya sendiri. Tiara kemudian melangkah kembali ke koridor utama menuju ruang sidang. Di sana, ia berpapasan dengan Reno yang sedang ditenangkan oleh Ibu Lastri. Reno tanpa ingin mendekat. Wajahnya menunjukkan campuran antara ketakutan yang luar biasa dan sisa-sisa kesombongan yang mencoba bertahan. Tiara, sayang, mari kita bicara dulu. Ini pasti ada yang salah. Panggil Reno dengan suara parau. Tiara berhenti tepat di depan Reno. Ia melepas kacamata hitamnya, menunjukkan mata yang kini kering dan tajam. Tidak ada yang salah. Reno, kamu benar tentang satu hal pagi tadi. Aku tidak usah menangis dan merasa paling tersakiti. Air mataku terlalu mahal untuk dibuang di depan pria yang bahkan tidak bisa menghargai wanita yang menemaninya dari nol. Tapi Tiara, aku mencintaimu. Aku hanya... Kamu mencintai kenyamanan yang aku berikan. Reno, potong Tiara dengan tenang. Kamu mencintai ego yang terpuaskan saat melihatku tunduk padamu. Sekarang, silakan nikmati kebebasanmu. Karena sebentar lagi, kamu akan mengerti apa arti kata kampungan, yang sebenarnya saat kamu tidak lagi punya apa-apa untuk disombongkan. Tiara berbalik, meninggalkan Reno yang tertegun melihat perubahan drastis pada istrinya. Ibu Lastri yang tadinya ingin ikut bicara, mendadak kehilangan keberanian saat melihat dua pengawal Tiara menatapnya dengan pandangan mengancam. Saat pintu ruang sidang tertutup, Tiara merasa seolah beban seberat 1 ton telah terangkat dari bahunya. Panggilan telepon kepada ayahnya bukan sekadar permintaan tolong. Itu adalah proklamasi perang. Perang melawan penghinaan, perang melawan manipulasi, dan perang untuk mengambil kembali harga diri yang sempat ia titipkan pada orang yang salah. Di dalam sana, kursi hakim sudah terisi. Ayahnya duduk di barisan paling depan dengan tangan bersedekap, menanti dengan sabar saat-saat keadilan ditegakkan. Tiara berjalan menuju meja penggugat. Setiap ketukan hak sepatunya di lantai marmer pengadilan terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan Reno. Ia bukan lagi Tiara yang malang. Ia adalah Tiara Kencana, dan ia telah kembali untuk mengambil kembali dunianya. Suasana di dalam ruang sidang utama pengadilan agama mendadak berubah menjadi panggung drama yang begitu kental dengan ketegangan. Ruangan yang biasanya dipenuhi oleh gumamplan para pencari keadilan itu kini senyap sesunyi kuburan. Para pengunjung sidang yang lain, para pengacara, bahkan petugas keamanan pengadilan tampak terpaku. Fokus mereka hanya satu. Sosok pria tua yang duduk dengan tenang namun memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa di barisan depan. Bapak Surya Kencana. Nama itu bukan sekadar nama. Di dunia bisnis, nama itu adalah sinonim dari kekuasaan mutlak. Dan sekarang, sang singa, itu sedang berada di sana, di sebuah pengadilan agama tingkat kota, hanya untuk mengawal proses perceraian putrinya. Reno masuk ke ruang sidang dengan langkah gontai. Wajahnya yang tadi merah padam karena emosi kini pucat pasi, seperti mayat yang dipaksa berjalan. Di sampingnya, sang pengacara, seorang pria muda yang tadi tampak sangat percaya diri, kini terus-menerus menyeka keringat di dahi dengan sapu tangan. Ia tahu siapa yang ia hadapi. Di seberang meja mereka, duduk Hutomo Hadi, pengacara legendaris yang tarif per jamnya mungkin lebih besar daripada gaji tahunan Reno. Ibu Lastri dan Siska duduk di barisan belakang dengan gelisah. Mereka tidak berani bersuara. Siska, yang biasanya sibuk merekam segala sesuatu untuk konten media sosialnya, kini menyembunyikan ponselnya di dalam tas. Ia merasa kecil, sangat kecil, di bawah tatapan dingin para ajudan Surya Kencana yang berdiri tegak di setiap sudut ruangan. Sidang perkara nomor 402 PDTG 2026 antara Reno Dirgantara sebagai penggugat dan Tiara Kencana sebagai tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ucap hakim ketua sambil mengetukkan palunya. Suara palu itu terdengar seperti dentuman meriam di telinga Reno. Hakim ketua, seorang pria parubaya yang sudah ribuan kali memimpin sidang cerai, tampak lebih berhati-hati hari ini. Ia melirik ke arah Surya Kencana sejenak sebelum beralih ke arah berkas di depannya. Saudara penggugat, tanya hakim ketua pada Reno. Apakah Anda tetap pada pendirian Anda untuk menceraikan saudara tergugat? Reno menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti padang pasir. Ia melirik ke arah Tiara. Istrinya, atau calon mantan istrinya,
duduk dengan sangat tenang. Tiara tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke depan dengan pandangan yang kosong namun tajam. Rambutnya yang tadi berantakan kini telah dirapikan oleh asisten ayahnya. Dan meski masih mengenakan gamis yang sama, aura yang ia pancarkan telah berubah total. "Iya, Yang Mulia," jawab Reno terbata. "Tapi, ada beberapa hal dalam berkas tuntutan yang ingin kami revisi." "Revisi?" sahut Hutomo Hadi, pengacara Tiara, sambil berdiri perlahan. Suaranya halus namun setiap kata-katanya terasa seperti sayatan pisau. "Yang Mulia, klien kami justru ingin mempercepat proses ini. Namun, kami keberatan dengan lampiran kesepakatan yang diajukan pihak penggugat sebelumnya. Lampiran yang menyebutkan bahwa klien kami adalah parasit, tidak berkontribusi, dan harus membayar ganti rugi biaya hidup." Hutomo kemudian berjalan mendekati meja hakim sambil membawa map biru yang terlihat sangat eksklusif. "Kami membawa bukti tandingan. Bukti bahwa selama 5 tahun pernikahan, justru klien kamilah yang secara tidak langsung menopang karir saudara Reno. Kami membawa daftar kepemilikan aset yang diklaim sebagai milik penggugat, yang ternyata secara legalitas hukum berada di bawah naungan Yayasan Keluarga Kencana." Mendengar itu, Reno hampir melompat dari kursinya. "Apa? Itu tidak mungkin. Rumah itu atas namaku. Mobil itu juga." "Atas nama Anda, benar," potong Hutomo sambil tersenyum tipis. "Namun dengan status, pinjam pakai, dari perusahaan pemberi fasilitas yang sahamnya 99% dimiliki oleh Bapak Surya Kencana. Dalam perjanjian internal yang saudara tanda tangani saat menerima promosi 3 tahun lalu, perjanjian yang mungkin tidak saudara baca dengan teliti karena terlalu bersemangat, dinyatakan bahwa aset tersebut akan ditarik seketika jika terjadi pelanggaran moral atau hukum yang mencemarkan nama baik perusahaan. Dan perceraian dengan alasan perzinaan adalah salah satunya." Reno merasa dunianya gelap. Ia menatap ayahnya Tiara, namun Surya Kencana hanya menatapnya dengan pandangan kosong, seolah-olah Reno adalah serangga yang tidak sengaja terinjak. "Tiara, kamu menjebakku," desis Reno dengan nada penuh kebencian yang tertutup rasa takut. Tiara menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya di ruang itu, ia bicara. "Aku tidak menjebakmu, Reno. Aku hanya memberimu panggung untuk menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Dan kamu memilih untuk menjadi pemeran antagonis di hidupku. Ayahku hanya memastikan bahwa panggung itu kini ditarik kembali." Ibu Lastri di belakang mulai terisak, bukan karena sedih, tapi karena bayangan kehilangan rumah mewah dan fasilitas sopir yang selama ini ia bangga-banggakan di depan teman-teman arisannya. Siska menyenggol ibunya, menyuruhnya diam, namun tangannya sendiri gemetar hebat. "Yang Mulia," lanjut Hutomo, "kami juga mengajukan tuntutan balik. Kami menuntut pengembalian seluruh mahar kehormatan dan kompensasi atas tekanan mental yang dialami klien kami selama 5 tahun. Kami tidak meminta uang, karena uang bagi keluarga Kencana hanyalah angka. Kami meminta keadilan." Surya Kencana kemudian berdiri dari kursinya. Sesuai protokol, sebenarnya tidak boleh ada interupsi dari pengunjung, namun wibawanya membuat semua orang diam terpaku. Ia melangkah 1 langkah ke depan, menatap Reno tepat di matanya. "Anak muda." Suara Surya Kencana rendah namun bergaung di seluruh ruangan. "Dahulu aku membiarkan putriku menikahimu karena aku berharap kamu bisa menjadi pria yang menjaga mutiara kesayanganku meski dalam keadaan sulit. Tapi ternyata, kamu bukan hanya tidak mampu menjaganya, kamu bahkan mencoba menghancurkannya." Surya Kencana menunjuk ke arah Reno dengan jarinya yang kokoh. "Hari ini, kamu tidak hanya kehilangan istri, kamu kehilangan masa depanmu. Dan untuk wanita, kampungan, yang kamu hina tadi, dia adalah satu-satunya alasan mengapa kamu bisa makan enak selama 5 tahun terakhir. Nikmatilah sisa harimu, karena besok, dunia akan terasa sangat sempit bagimu." Setelah mengucapkan itu, Surya Kencana kembali duduk dengan tenang. Reno ambruk di kursinya. Amel, yang tadinya duduk tak jauh dari sana sebagai saksi, kini mulai merayap keluar dari ruang sidang, mencoba melarikan diri sebelum terseret lebih jauh dalam kehancuran keluarga itu. Sidang itu bukan lagi soal perceraian. Itu adalah eksekusi.
Eksekusi terhadap kesombongan seorang pria yang mengira dirinya pangeran, tanpa menyadari bahwa ia hanyalah tamu di istana yang dimiliki oleh orang yang ia hinakan. Tiara menarik napas dalam, menatap langit-langit ruang sidang. Air matanya benar-benar sudah kering. Kini, ia hanya menunggu palu hakim jatuh untuk membebaskannya dari penjara bernama pernikahan ini. Gema palu hakim yang baru saja mengetuk penundaan sidang selama 15 menit untuk pemeriksaan berkas tambahan menciptakan kebisingan yang aneh di ruang tunggu sidang. Reno keluar dari ruangan dengan langkah limbung. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Namun, di koridor, Ibu Lastri dan Siska yang belum sempat masuk ke ruang sidang utama karena keterbatasan kursi, segera menyerbu Reno dengan wajah penuh amarah dan kebingungan. "Reno! Apa-apaan ini? Siapa laki-laki tua yang dikawal banyak orang itu?" teriak Ibu Lastri tanpa mempedulikan tatapan orang di sekitarnya. Kenapa dia memeluk Tiara? Apa Tiara benar-benar sudah punya simpanan kakek-kakek kaya selama ini? Pantas saja dia berani melawan kita hari ini. Siska menimpali dengan nada sinis. Tangannya memegang ponsel yang siap merekam. "Kak, ini pasti skandal. Lihat deh gaya laki-laki itu. Sok berwibawa sekali. Pasti dia itu, Sugar Daddy, yang selama ini membiayai Tiara diam-diam di belakang Kak Reno. Wah, Tiara licik sekali ya. Akting jadi istri teraniaya tapi aslinya simpanan pengusaha." Reno menatap ibu dan adiknya dengan pandangan kosong. Ia ingin berteriak bahwa dugaan mereka salah besar. Namun lidahnya terasa keluh. Di saat yang sama, Bapak Surya Kencana keluar dari ruang sidang didampingi Tiara dan barisan pengawalnya. Mereka berhenti tepat di tengah koridor untuk memberikan instruksi pada tim pengacara. Ibu Lastri, yang memang dasarnya memiliki keberanian karena kebodohan, melangkah maju. Ia tidak sudi melihat menantu yang biasanya bersimpuh di kakinya kini berjalan dengan dagu terangkat. "Heh, Pak Tua!" teriak Ibu Lastri lantang. Langkah kaki Surya Kencana terhenti. Para pengawal secara otomatis bergerak maju membentuk barikade pelindung. Namun Surya mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. "Ibu, jaga bicaramu." Desis Reno mencoba menarik lengan ibunya. Namun Ibu Lastri menepisnya. "Kenapa? Kamu takut? Reno? Biar ibu kasih tahu laki-laki tua ini siapa sebenarnya perempuan yang dia bela." Ibu Lastri menunjuk wajah Tiara dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. "Pak, saya tidak tahu apa yang dijanjikan perempuan kampung ini kepada Anda. Tapi asal Anda tahu, dia ini istri anak saya. Dia perempuan tidak berguna yang cuma bisa menangis dan menghabiskan uang. Kalau Anda mencari wanita simpanan, jangan yang bekas dan tidak berkelas seperti dia." Siska ikut tertawa mengejek di belakang ibunya. "Benar, Pak. Mending Bapak cari yang lain saja. Tiara ini bahkan tidak tahu cara pakai baju bermerek. Lihat saja penampilannya. Norak, malu-maluin kalau dibawa ke acara besar. Apa Bapak tidak malu jalan sama wanita rendahan seperti dia?" Suasana koridor mendadak mencekam. Orang-orang yang lewat berhenti untuk menonton. Tiara hanya berdiri diam. Wajahnya tenang tanpa ekspresi. Seolah-olah ia sedang menonton pertunjukan komedi yang buruk. Ia melirik ayahnya, ingin melihat bagaimana reaksi sang singa propri itu menghadapi lalat-lalat pengganggu ini. Surya Kencana melepaskan kacamata hitamnya perlahan. Ia menatap Ibu Lastri dan Siska dengan tatapan yang sangat dingin. Sejenis tatapan yang biasanya ia berikan pada lawan bisnis yang baru saja ia bangkrutkan. "Kalian bertanya siapa saya?" Suara Surya Kencana rendah, namun memiliki daya tekan yang luar biasa. "Ya, siapa Anda? Mau sok pahlawan? Paling-paling Anda cuma pengusaha kelas tri yang tertipu wajah polos Tiara," tantang Siska sombong. Tepat saat itu, sesosok pria berseragam dinas tinggi pengadilan bersama beberapa pria berpakaian rapi lainnya berlari tergesa-gesa mendekat. Mereka adalah jajaran pimpinan pengadilan yang baru saja mendapat laporan tentang siapa yang datang ke gedung mereka. "Bapak Surya Kencana. Mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak," ujar ketua pengadilan tersebut sambil membungkuk dalam. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. "Kami tidak tahu Bapak akan berkunjung secara pribadi. Mari, Bapak, silakan istirahat di ruangan VIP kami."
Mohon maaf atas ketidaknyamanan di koridor umum ini. Mendengar nama, Surya Kencana, diucapkan dengan begitu hormat oleh pimpinan pengadilan. Mulut Ibu Lastri langsung terkatup rapat. Matanya membelalak. Ia merasa seperti baru saja disambar petir di siang bolong. Surya Kencana, gumam Siska. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. Ia sering mendengar nama itu di televisi, sebagai orang terkaya yang menguasai puluhan gedung pencakar langit di ibu kota. Surya Kencana tidak memedulikan para pejabat pengadilan itu. Ia kembali menatap Ibu Lastri. Tadi Anda bilang putriku adalah wanita rendahan yang tidak berkelas. Peu putri. Ibu Lastri hampir tersedak ludahnya sendiri. Tiara putri Anda. Tiara adalah putri tunggal saya. Ahli waris tunggal dari seluruh kekayaan Kencana Group yang kalian nikmati tetesannya lewat karir Reno selama ini. Ujar Surya Kencana dengan nada meremehkan. Wanita, rendahan. Yang Anda maksud adalah wanita yang secara hukum bisa membeli seluruh lingkungan tempat tinggal Anda, menghancurkannya, dan membangun taman bermain di atasnya hanya dalam waktu 1 hari. Surya kemudian melirik Siska. Dan kamu, gadis kecil, kamu bicara soal merek baju? Baju yang dipakai Tiara hari ini memang murah. Karena dia memiliki sesuatu yang tidak akan pernah kamu miliki. Kelas. Kelas tidak dibeli dari toko, tapi dibawa dari lahir. Sementara kamu, meski memakai tas mahal yang cicilannya dibayar dari uang hasil memeras putriku, tetap saja terlihat seperti sampah di mataku. Reno hanya bisa menunduk dalam. Tangannya mengepal kuat hingga kukunya memutih. Ia merasa seperti kuman yang sedang diamati di bawah mikroskop. Kepanikan mulai merayap dari kaki hingga ke dadanya, membuatnya sulit bernapas. Tiara. Reno mencoba memanggil dengan suara memelas. Tiara, maafkan Ibu dan Siska, mereka tidak tahu. Tiara menatap mantan suaminya itu untuk terakhir kalinya sebelum ia masuk ke ruang VIP. Itulah masalahmu, Reno. Kamu dan keluargamu hanya menghormati orang karena hartanya, bukan karena kemanusiaannya. Hari ini, kamu akan belajar bahwa ketika harta itu ditarik kembali, yang tersisa dari kalian hanyalah kehampaan. Tiara berbalik, merangkul lengan ayahnya dengan anggun, dan berjalan meninggalkan koridor yang kini dipenuhi bisik-bisik menghina yang kini berbalik arah kepada keluarga Reno. Di belakang mereka, Ibu Lastri terduduk lemas di kursi tunggu, sementara Siska mulai menangis ketakutan menyadari bahwa kehidupan mewah yang selama ini ia pamerkan di media sosial akan segera berakhir menjadi mimpi buruk yang sangat nyata. Pintu ruang sidang tertutup rapat, mengunci kebisingan koridor di luar. Suasana di dalam kini terasa jauh lebih formal dan menekan. Hakim ketua telah kembali ke kursinya, namun kali ini ia mengenakan kacamatanya dengan lebih saksama, menatap tumpukan berkas yang baru saja diserahkan oleh tim hukum Hutomo Hadi. Reno duduk di kursi penggugat dengan tubuh yang tampak menyusut. Di sampingnya, sang pengacara yang tadi sempat berapi-api kini hanya tertunduk, sesekali pura-pura sibuk membolak-balik kertas kosong. Di barisan kursi penonton, Ibu Lastri dan Siska duduk dengan wajah pucat, tangan mereka saling meremas. Mereka tidak lagi berani berbisik, apalagi menghina. Aura di ruangan itu telah sepenuhnya dikuasai oleh keberadaan Surya Kencana yang duduk tepat di belakang Tiara. Baik, kita lanjutkan persidangan, ujar Hakim Ketua. Pihak tergugat, Saudara Hutomo Hadi, Anda menyatakan ada bukti baru terkait kepemilikan aset dan manipulasi data yang dilakukan oleh penggugat. Hutomo Hadi berdiri dengan keanggunan seorang predator yang tahu mangsanya sudah terpojok. Benar, Yang Mulia. Klien kami, Nona Tiara Kencana, selama 5 tahun ini memilih untuk hidup dalam kesederhanaan demi menghormati institusi pernikahan. Namun, penggugat, Saudara Reno Dirgantara, telah menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Hutomo memberi isyarat kepada asistennya untuk membagikan salinan dokumen kepada hakim dan pihak lawan. Dokumen pertama adalah laporan audit forensik terhadap rekening pribadi Saudara Reno, lanjut Hutomo. Di sana terlihat jelas bahwa setiap bulan, ada aliran dana tetap dari sebuah perusahaan cangkang bernama Kencana Heritage Foundation. Dana ini dimaksudkan untuk tunjangan kesejahteraan istri. Namun,
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Nona Tiara tidak pernah menerima sepeser pun dari dana ini. Saudara Reno justru menggunakan dana tersebut untuk membiayai gaya hidup mewah ibu dan adiknya, serta membelikan sebuah apartemen atas nama saudari Amelita, yang kita kenal sebagai selingkuhannya. Itu fitnah, teriak Reno tiba-tiba, mencoba melakukan perlawanan terakhir. Itu uang bonus kerjaku. Bonus kerja. Hutomo tersenyum simpul, sebuah senyuman yang membuat Reno merinding. Saudara Reno, apakah Anda lupa siapa pemilik mayoritas saham di Global Logistik, perusahaan tempat Anda bekerja? Bapak Surya Kencana adalah pemiliknya. Bonus yang Anda banggakan itu adalah skenario yang dibuat untuk menguji integritas Anda. Dan hasilnya, Anda gagal total. Hakim ketua mengetukkan palu satu kali untuk menenangkan ruangan. Harap tenang. Lanjutkan, saudara kuasa hukum. Selanjutnya, terkait rumah yang saat ini ditempati oleh penggugat dan keluarganya, Hutomo mengangkat sebuah sertifikat. Rumah itu bukan milik Reno Dirgantara. Sertifikat aslinya berada di tangan klien kami. Status rumah itu adalah aset sitaan yang dipinjamkan. Mengingat gugatan cerai ini diajukan dengan alasan yang dibuat-buat dan adanya bukti perselingkuhan, kami secara resmi menarik hak guna bangunan tersebut. Hari ini, saat matahari terbenam, saudara Reno dan keluarganya harus mengosongkan rumah tersebut. Ibu Lastri yang mendengar hal itu hampir menjerit. Tidak bisa. Itu rumah kami. Reno sudah mencicilnya. Mencicil kepada siapa, Ibu? Tanya Hutomo dengan nada mengejek. Tidak ada catatan cicilan. Yang ada hanyalah pemakaian fasilitas kantor yang dibayar oleh pajak perusahaan Bapak Surya. Dengan kata lain, kalian selama ini tinggal di sana atas belas kasihan wanita yang kalian sebut kampungan ini. Tiara kemudian berdiri. Ia meminta izin kepada hakim untuk berbicara secara pribadi. Hakim mengangguk, memberikan panggung kepada sang putri mahkota yang selama ini tersembunyi. Tiara berjalan mendekati meja Reno. Ia menatap laki-laki itu tanpa kemarahan. Hanya ada rasa hambar yang mendalam. Reno, kamu bilang aku lemah karena aku menangis. Kamu bilang aku tidak berkelas karena aku memakai baju murah. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya tidak berkelas? Seseorang yang merasa besar dengan cara menginjak orang lain yang sudah tulus mencintainya. Tiara meletakkan sebuah map kecil di depan Reno. Di dalamnya adalah bukti bahwa aku telah melunasi semua utang-utang rahasia ibumu di bank setahun yang lalu, menggunakan tabungan pribadiku sebelum aku kembali ke keluarga Kencana. Aku melakukannya karena aku menganggap mereka keluargaku. Tapi hari ini, aku menyadari bahwa beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk memiliki hati, hanya memiliki nafsu akan harta. Reno gemetar saat membuka map itu. Ia melihat bukti pelunasan senilai ratusan juta rupiah yang dilakukan Tiara secara diam-diam. Selama ini ia mengira bank melakukan kesalahan atau ibunya berbohong. Ternyata Tiara, istri yang selalu ia maki karena masalah uang kembalian pasar, adalah orang yang menyelamatkan nama baik keluarganya dari sitaan bank. Tiara, aku. Suara Reno tercekat. Sudah terlambat, Reno. Potong Tiara dengan suara sedingin es. Skakmat. Kamu kehilangan istrimu, kamu kehilangan rumahmu, dan setelah sidang ini selesai, surat pemecatanmu dari perusahaan sudah menunggu di meja kantormu. Aku tidak menghancurkanmu. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk membuang mutiara demi kerikil yang bersinar. Hakim ketua menarik napas panjang. Melihat bukti-bukti yang sah dan tak terbantahkan, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai. Namun dengan catatan seluruh aset dikembalikan kepada pihak tergugat, Nona Tiara Kencana. Saudara Reno Dirgantara diwajibkan membayar seluruh kerugian material sesuai tuntutan balik. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Bunyi itu menandai akhir dari masa penderitaan Tiara, dan awal dari mimpi buruk yang nyata bagi Reno. Di barisan belakang, Siska mulai histeris, menyadari bahwa kehidupan, selebgram, palsunya akan runtuh dalam hitungan jam. Sementara itu, Surya Kencana berdiri, merangkul bahu putrinya, dan mengajaknya keluar meninggalkan reruntuhan harga diri keluarga Reno yang berserakan di lantai pengadilan.
Gema palu hakim yang baru saja menutup sidang seolah menjadi lonceng kematian bagi kehidupan mewah Reno. Begitu ruang sidang dinyatakan kosong untuk umum, suasana yang tadinya tegang karena wibawa hukum berubah menjadi hiruk-pikuk kepanikan yang memuakan. Reno masih terduduk di kursinya, menatap kosong ke arah meja hijau yang kini terasa seperti meja eksekusi. Di sampingnya, sang pengacara sudah lebih dulu mengemasi tasnya tanpa sepatah kata pun, seolah tidak ingin lagi diasosiasikan dengan klien yang sudah tamat. Di barisan belakang, Ibu Lastri mendadak melompat dari duduknya. Ia berlari kecil mengejar Tiara yang hendak keluar bersama ayahnya. Wajahnya yang tadinya kaku dan sombong kini mencair menjadi ekspresi memelas yang sangat berlebihan. "Tiara, sayang, tunggu dulu, nak," teriak Ibu Lastri. Ia mencoba meraih lengan Tiara, namun dua pengawal berseragam hitam dengan sigap menghadangnya. "Tiara, tolong dengarkan Ibu. Ibu ini orang tua. Ibu tadi cuma hilaf. Namanya juga orang tua. Kadang suka bicara tanpa berpikir. Kita ini masih keluarga, kan?" Tiara berhenti, namun tidak berbalik sepenuhnya. Ia melirik dari sudut matanya, melihat ibu mertuanya yang kini tampak sangat menyedihkan. Wanita yang biasanya menuntut dipijat dan dilayani seperti ratu itu kini tampak seperti peminta-minta. "Keluarga, Ibu?" Suara Tiara terdengar datar. Keluarga tidak akan membiarkan anggotanya makan sisa sementara yang lain berpesta. Keluarga tidak akan menyebut menantunya, pembantu, hanya karena dia tidak membawa harta saat masuk rumah. Tapi rumah itu, Tiara, Ibu sudah nyaman di sana. Siska juga butuh kamar itu untuk kerjaannya. Ibu Lastri mulai terisak. Air mata buayanya mengalir menghapus bedak tebal di pipinya. "Masa kamu tega membiarkan kami tidur di jalanan? Kamu kan anak baik, Tiara. Kamu hati emas, kan?" Siska yang tadinya sibuk menangis di pojokan juga ikut mendekat. Wajahnya semrawut. "Kak Tiara, tolonglah jangan tarik mobil itu. Siska ada kontrak endorsement minggu depan. Siska harus terlihat sukses. Kalau mobil itu ditarik, Siska mau bilang apa sama pengikut Siska di sosial media? Kakak tega lihat Siska dihina orang." Mendengar itu, Bapak Surya Kencana tertawa pendek, sebuah tawa yang penuh dengan penghinaan. "Menarik sekali. Kalian lebih peduli pada endorsement dan kenyamanan rumah daripada rasa sakit yang kalian berikan pada putriku selama 5 tahun ini." Surya Kencana menatap Bimo, asistennya. "Bimo, pastikan truk pengangkut sudah sampai di rumah itu sebelum mereka tiba. Semua barang yang dibeli dengan uang yayasan, termasuk sofa yang sedang diduduki ibunya saat ini, harus segera dikosongkan. Jika ada perlawanan, serahkan pada tim hukum." "Baik, Pak," jawab Bimo tegas. Mendengar instruksi itu, Reno akhirnya bangkit. Ia berjalan tertatih ke arah Tiara, mengabaikan ibu dan adiknya. Ia berlutut di lantai pengadilan yang dingin, sebuah pemandangan yang membuat orang-orang yang masih tersisa di ruangan itu berbisik-bisik. "Tiara, aku mohon, aku mengaku salah. Aku buta karena ambisi." Reno memohon, suaranya parau. "Aku janji akan berubah. Kita mulai lagi dari nol, ya? Aku akan tinggalkan Amel. Aku akan usir ibu dan Siska kalau itu yang kamu mau. Aku akan jadi suami yang dulu lagi. Tolong, jangan hancurkan karierku. Aku manajer regional, Tiara. Posisiku sangat penting di perusahaan." Tiara menatap suaminya yang sedang bersimpuh itu dengan rasa mual. "Reno, kamu bahkan bersedia membuang ibu dan adikmu demi menyelamatkan dirimu sendiri? Itulah bedanya kita. Dulu, aku rela membuang kemewahan demi kamu. Tapi sekarang, kamu ingin membuang keluargamu demi kenyamananmu. Kamu benar-benar pria yang mengerikan." Tiara menarik napas dalam, memantapkan hatinya. "Dan soal kariermu? Kamu baru saja bilang posisimu sangat penting? Maaf mengecewakanmu, tapi manajer regional yang tidak tahu cara menghormati keluarga pemegang saham tidak memiliki tempat di global logistik. Surat pemecatanmu dikirim lewat email 5 menit yang lalu. Kamu bukan lagi manajer. Kamu hanyalah pengangguran dengan tumpukan utang ganti rugi." Reno terperangah. Ia segera merogoh sakunya,
mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Benar saja, ada notifikasi email masuk dari HRD pusat. Isinya singkat dan kejam. Pemberhentian tidak hormat atas dasar pelanggaran etika dan pencemaran nama baik perusahaan. Tidak mungkin. Reno ambruk. Ponselnya terlepas dari genggaman. Di saat yang sama, Ibu Lastri menerima telepon dari asisten rumah tangganya di rumah. Suara di seberang sana terdengar panik, mengatakan bahwa ada beberapa pria berbadan besar sedang mengangkut semua barang-barang keluar ke halaman rumah, dan gerbang rumah sudah diganti gemboknya. Rumah kita. Reno, rumah kita sedang dikosongkan. Jerit Ibu Lastri histeris. Ia mulai memukul-mukul bahu Reno. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu tidak bilang kalau istrimu ini anak konglomerat? Kamu bodoh. Kamu menghancurkan hidup ibu. Siska pun ikut menyerang kakaknya. Iya, Kak Reno payah. Sekarang Siska harus tinggal di mana? Siska malu. Kak, Siska malu punya kakak seperti kakak. Tiara menyaksikan drama, parasit yang saling makan, itu dengan perasaan lega. Inilah wajah asli mereka saat topeng kemewahan dicabut. Tidak ada kasih sayang, yang ada hanyalah saling menyalahkan. Ayo, Pak, ajak Tiara sambil memegang lengan ayahnya. Udara di sini mulai terasa sesak oleh aroma keserakahan. Surya Kencana mengangguk bangga. Ia menuntun putrinya keluar dari ruang sidang. Begitu pintu terbuka, kilatan lampu kamera dari wartawan yang sudah mencium berita besar ini menyambut mereka. Namun, Tiara tetap tenang. Ia tidak lagi menutupi wajahnya. Ia berjalan menembus kerumunan dengan keanggunan seorang Kencana, meninggalkan keluarga Reno yang masih saling berteriak dan menangis di dalam ruangan yang kini terasa seperti penjara bagi mereka sendiri. Hari itu, seluruh dunia akan tahu bahwa Tiara Kencana telah kembali, dan ia tidak pernah sekalipun menjadi wanita lemah yang mereka bayangkan. Di belakangnya, ia meninggalkan kehancuran yang sangat pantas bagi mereka yang bermain-main dengan harga diri seorang wanita. Keluar dari gedung pengadilan, Tiara tidak langsung masuk ke dalam limosin yang sudah menunggunya. Ia berdiri sejenak di anak tangga teratas, menghirup udara bebas yang terasa jauh lebih ringan. Di belakangnya, kekacauan masih berlangsung. Reno, Ibu Lastri, dan Siska keluar dengan wajah semrawut, mencoba menghindari jepretan kamera wartawan yang tiba-tiba mengerumuni mereka seperti lalat. Nona Tiara, apakah benar Anda sengaja menyamar selama 5 tahun? Pak Surya, apakah ini bentuk balas dendam bisnis atau murni masalah keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung. Namun Tiara hanya memberikan senyum tipis yang penuh teka-teki. Ia tidak butuh validasi dari media. Ia hanya butuh ketenangan. Ayo, sayang. Masih ada satu tempat yang harus kita bereskan. Ujar Surya Kencana sambil membukakan pintu mobil untuk putrinya. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan kota, menuju rumah kontrakan mewah, yang selama ini diklaim Reno sebagai hasil keringatnya. Sesampainya di sana, pemandangan di halaman depan tampak seperti medan perang barang antik. Truk-truk pengangkut berlogo Kencana Logistik berbaris rapi. Para petugas dengan seragam hitam sedang mengangkut keluar sofa kulit Italia, televisi layar lebar, hingga koleksi tas mewah Siska yang dipajang di ruang tamu. Sesaat kemudian, mobil yang membawa keluarga Reno tiba. Ibu Lastri melompat turun bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Hentikan! Apa-apaan ini? Itu sofa kesayanganku. Itu kristal dari Paris. Teriak Ibu Lastri histeris, mencoba merebut sebuah vas bunga dari tangan petugas. Maaf, Nyonya. Bimo menghadang dengan langkah tegap. Semua barang ini dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang statusnya adalah fasilitas kantor untuk Nona Tiara. Karena kontrak pemakaian aset sudah diputus, maka semua barang ini kembali menjadi hak milik Kencana Group. Reno turun dari mobil dengan langkah gontai. Ia melihat semua simbol kesuksesannya. Rumah besar, mobil mengkilap, dan perabotan mahal, sedang dipreteli satu demi satu. Ia melihat Amel, selingkuhannya, berdiri di ujung jalan dengan wajah ketakutan. Amel yang tadinya berharap akan dinikahi oleh manajer sukses, kini sadar bahwa ia hanya akan mendapatkan pria pengangguran dengan gunungan utang.
Amel berbalik dan pergi begitu saja, menghilang di balik gang, meninggalkan Reno tanpa kata pamit. Tiara turun dari mobil dan berjalan mendekati teras rumah. Ia melihat tumpukan pakaian yang diletakkan di dalam kardus-kardus bekas. "Itu pakaian kalian," ucap Tiara dingin, menunjuk ke arah kardus-kardus di pojok halaman. "Hanya itu yang boleh kalian bawa. Baju-baju lama yang kalian punya sebelum mengenalku, dan barang-barang yang kalian beli dengan uang kalian sendiri, jika memang ada." Siska menjerit saat melihat tas-tas bermereknya dilempar ke dalam truk, bukan ke kardus pakaiannya. "Kak Tiara, itu tas Siska. Itu pemberian Kak Reno." Uang yang digunakan Reno untuk membeli tas itu adalah uang tunjangan yayasanku yang dia gelapkan. "Siska," balas Tiara tajam. "Secara hukum, itu adalah barang curian. Aku bisa saja menjebloskan kalian ke penjara sekarang juga karena penggelapan dana. Tapi ayah memintaku untuk tetap anggun. Jadi, anggap saja penyitaan ini sebagai pengganti tuntutan pidana." Mendengar kata penjara, Siska langsung terdiam 1000 bahasa. Ia memeluk kardus pakaiannya yang berisi baju-baju murah, satu-satunya hartanya yang tersisa. Reno mendekat ke arah Tiara. Matanya merah. "Kamu benar-benar ingin melihatku hancur, Tiara? Setelah semua yang kita lalui? Mana Tiara yang lembut? Mana istriku yang selalu memaafkan?" Tiara menatap Reno dengan tatapan yang sangat jernih. "Tiara yang lembut itu sudah kamu bunuh di depan gedung pengadilan pagi tadi, Reno. Saat kamu meneriakiku, kampungan, dan lemah, kamu sedang menggali kuburan untuk istrimu sendiri. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Tiara Kencana. Dia tidak mengenalmu." Tiara kemudian merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop kecil. "Ini adalah sisa uang dari tabungan pasarku yang dulu sering kamu ejek. Ada 500.000 rupiah di dalamnya. Anggap saja ini sedekah terakhirku agar kalian bisa mencari kontrakan kecil di pinggiran kota. Mulailah hidup dari nol, seperti yang selalu kalian banggakan." Tiara melemparkan amplop itu ke kaki Reno. Uang itu berceceran di atas tanah, persis seperti martabat keluarga itu saat ini. "Bimo, pastikan gerbang dikunci setelah mereka keluar. Dan kirim tim pembersih. Aku tidak ingin ada aroma orang-orang ini tertinggal di rumah milik keluarga Kencana," perintah Tiara. "Baik, Nona muda." Ibu Lastri terduduk di atas kardus, meratapi nasibnya yang berubah dari nyonya besar menjadi rakyat jelata dalam hitungan jam. Sementara itu, Reno hanya bisa menatap punggung Tiara yang berjalan menjauh. Ia baru menyadari bahwa selama 5 tahun, ia telah membuang keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Ia memiliki dunia di tangannya, namun ia menghancurkannya karena ia lebih memilih harga diri palsu dan nafsu sesaat. Tiara masuk kembali ke dalam mobil. Ia tidak menoleh lagi. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, ia merasa sebuah siklus telah selesai. Pembersihan total ini bukan hanya soal harta, tapi soal membersihkan jiwanya dari pengaruh orang-orang beracun. "Sudah selesai, sayang?" tanya Surya Kencana sambil mengelus rambut putrinya. "Sudah, Pak. Sekarang, Tiara ingin pulang ke rumah kita yang sebenarnya." Mobil Rolls-Royce itu pun melaju meninggalkan lingkungan elit tersebut, meninggalkan 3 orang yang kini harus berjuang memperebutkan amplop di atas tanah, di bawah tatapan sinis para tetangga yang selama ini mereka sombongkan. Tiara telah menutup bab gelap dalam hidupnya dengan sebuah pembersihan yang sangat elegan dan tak terlupakan. Laju mobil Rolls-Royce yang membawa Tiara terasa begitu halus, kontras dengan gejolak emosi yang baru saja ia tinggalkan di belakang. Di balik jendela kaca yang gelap, ia melihat bayangan rumah kontrakan mewah itu semakin mengecil hingga menghilang di tikungan jalan. Di sana, ia meninggalkan masa lalunya yang penuh luka, Reno yang bersimpuh di tanah, Ibu Lastri yang meratapi sofa kristal, dan Siska yang hancur karena hilangnya eksistensi palsunya. Tiara menyandarkan kepala di bahu ayahnya. Kehangatan jas sang ayah memberinya rasa aman yang tidak pernah ia rasakan selama 5 tahun terakhir. Selama menjadi istri Reno, ia selalu menjadi pelindung, menjadi tameng, dan menjadi peredam konflik. Kini, ia kembali menjadi seorang putri yang dijaga. "Kamu melakukannya dengan sangat baik, Tiara,"
Ujar Surya Kencana dengan nada bangga yang tulus. Papa sempat takut kamu akan goyah saat melihat laki-laki itu berlutut. Tiara tersenyum tipis, menatap lurus ke depan. Dulu, air mataku adalah tanda cintaku padanya, Pak. Tapi hari ini, air mata itu adalah tanda syukur karena aku telah bebas. Ketika dia berlutut, aku tidak melihat seorang suami yang menyesal. Aku hanya melihat seorang pengecut yang takut kehilangan kenyamanan. Itu bukan cinta. Mobil kemudian memasuki kawasan perumahan paling eksklusif di ibu kota, melewati gerbang baja besar yang dijaga oleh personel keamanan bersenjata. Di ujung jalan yang rindang dengan pohon-pohon besar, berdiri sebuah istana modern bergaya kontemporer yang luasnya mencakup beberapa hektar tanah. Inilah kediaman Kencana. Tempat di mana setiap sudutnya dibangun dengan cinta oleh almarhumah ibunya. Saat mobil berhenti di lobi utama, seluruh staf rumah tangga, mulai dari koki, pelayan, hingga tukang kebun, berbaris rapi. Mereka membungkuk hormat saat pintu mobil dibuka. Selamat datang kembali di rumah, Nona muda Tiara. Ucap kepala pelayan tua dengan mata berkaca-kaca. Tiara melangkah turun. Ia tidak lagi mengenakan gamis katun murahan yang tadi ia pakai di pengadilan. Di dalam mobil, ia telah mengganti pakaiannya dengan setelan silk berwarna putih gading yang anggun. Langkah kakinya mantap, dagunya terangkat, memancarkan aura pemimpin yang selama ini ia tekan demi ego seorang Reno Dirgantara. Ia berjalan menuju aula utama, di mana sebuah potret besar almarhumah ibunya tergantung indah. Tiara berdiri di depan foto itu cukup lama. Tiara sudah pulang. Tiara sudah belajar bahwa cinta yang benar tidak akan pernah meminta kita untuk menjadi kecil. Bisiknya lirih. Malam harinya, sebuah jamuan makan malam sederhana namun sangat mewah digelar. Hanya ada Tiara dan ayahnya. Di atas meja makan perak itu, tersedia makanan-makanan favorit Tiara yang dulu tidak pernah bisa ia beli saat hidup bersama Reno. Apa rencana kamu selanjutnya, Tiara? Tanya Surya Kencana sambil menyesap tehnya. Papa ingin kamu memimpin divisi pengembangan properti di Singapura. Tapi kalau kamu mau istirahat dulu, Papa tidak keberatan. Tiara meletakkan sendoknya perlahan. Tiara tidak butuh istirahat, Pak. Justru selama 5 tahun ini Tiara seperti sedang tidur panjang. Tiara ingin mengambil alih yayasan pendidikan yang dulu dikelola Mama. Dan soal Reno, Tiara ingin memastikan audit terhadap perusahaan-perusahaan vendor miliknya terus berjalan. Bukan karena dendam, tapi karena dunia bisnis tidak butuh parasit seperti dia. Surya Kencana tertawa puas. Itu baru putri Papa. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah bangunan rumah petak yang sempit dan pengap, Reno duduk di lantai beralaskan tikar plastik. Di luar, hujan turun deras, menambah kesan suram pada nasibnya. Di sudut ruangan, Ibu Lastri terus-menerus mengomel, menyalahkan Reno atas ketidakmampuannya mencium kekayaan istrinya sendiri. Siska sibuk menangis karena akun media sosialnya diserang ribuan netizen setelah berita persidangan itu viral. Reno merogoh sakunya, menemukan amplop Rp500.000 yang tadi dilemparkan Tiara. Uang itu kini menjadi satu-satunya penyambung hidup mereka untuk beberapa hari ke depan. Ia teringat bagaimana Tiara dulu selalu menyiapkan air hangat untuk mandinya, bagaimana Tiara memijat bahunya saat ia lelah, dan bagaimana Tiara selalu tersenyum meski hanya makan dengan lauk sederhana. Ia menyadari bahwa ia telah membuang sebuah berlian demi mendapatkan kaca pecah. Penyesalan itu datang menghantamnya lebih menyakitkan daripada kehilangan hartanya. Tiara tidak hanya mengambil kembali kekayaannya, ia mengambil kembali cahaya yang selama ini membuat hidup Reno terasa berharga. Kembali ke kediaman Kencana, Tiara berdiri di balkon kamarnya, menatap gemerlap lampu kota dari ketinggian. Ia memegang ponsel barunya, melihat sebuah pesan masuk dari asistennya yang melaporkan bahwa seluruh proses perceraian telah selesai secara administratif dan namanya telah kembali menjadi Tiara Kencana. Ia menghirup napas panjang, merasakan udara malam yang sejuk. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi rasa bersalah, dan yang terpenting, tidak ada lagi air mata untuk orang yang salah. Aku bukan lagi istri yang lemah, Reno, gumamnya pada kegelapan malam. Dan aku tidak pernah kampungan.
Aku hanya terlalu berkelas untuk orang sepertimu. Tiara membalikan badan, masuk ke dalam kamarnya yang megah, dan menutup pintu balkon. Besok, matahari akan terbit untuk kehidupan barunya yang gemilang. Sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang pria manapun, melainkan sebagai ratu di atas kerajaannya sendiri. Tamat.